Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyuna al-karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi tasliman katsira. Qala Allahu jalla jalaluhu fil Qur'anil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من عذاب النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah, Rabbul Maghfirah, yang masih memberikan kesempatan kita malam ini berkumpul bersama setelah sekian lama kita tidak berkumpul di rumahnya Allah, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa hal, beberapa sebab. Dengan izin Allah kita bersyukur kepada Allah yang telah bisa memberikan kita kesempatan kembali berkumpul di masjid kita di Sydney, Masjid CIDE. Salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwa kita memasuki satu bulan di mana yang kebanyakan dan keumuman kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hari ini, dalam bulan ini, mereka berusaha mewujudkan cinta mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang dalam arti kata sesuatu yang memang merupakan bentuk keimanan kita kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara bentuk kesempurnaan seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, yaitu ketika memberikan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan bagi dirinya, atas dirinya, keluarganya maupun apa yang ada di luar daripada itu. Namun tidak sedikit di antara kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melebih-lebihkan atau lalai dalam cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melebih-lebihkan sampai mencapai derajat kesyirikan dalam hal dalam bentuk mendoakannya, dalam bentuk mencari perlindungan kepadanya, dalam bentuk bagaimana mereka mencari perlindungan atau berlebihan dalam menempatkan atau mewujudkan kecintaan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian di sisi lain kita juga dapat mendapatkan bahwa beberapa orang di antara kaum mukminin yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengabaikan bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan tidak menjadikan beliau sebagai panutan, sebagai qudwah hasanah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan teladan yang komprehensif dalam bentuk ibadah, baik dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hubungannya, akhlaknya kepada Allah maupun akhlaknya kepada sesama mukminin maupun yang tidak beriman kepada Allah, baik dalam masalah kelembutannya dan kedudukannya yang tinggi di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Dan cukup bagi kita untuk mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa bagaimana Allah menggambarkan kepada kita dalam Al-Qur'an dalam surah ke-68 ayat ke-4, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada engkau ya Muhammad, khuluqin azim, memiliki keagungan dalam sisi akhlak moral. Dan itu juga merupakan di antara misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bu'itstu li utammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak manusia.
akhlak mereka dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliqul makhluk, dan akhlak mereka terhadap sesama, yaitu sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang mengaku pengikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menghormati beliau sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tahu bagaimana Allah mendudukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah, dan juga sebagai rasulnya, dan juga sebagai sahabat di kalangan para sahabatnya. Dan mereka, kita tahu bagaimana para sahabat, dan juga untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi dari cinta kita kepada anak kita, kepada orang tua kita, bahkan kepada diri kita sekalipun. Ya. Dan kita ahlu sunnah wal jamaah, ya, mengikuti metodologi atau ajaran yang diajarkan oleh para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kepada para salafus saleh. Bagaimana mereka mendudukkan akhlak mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sifatnya moderat, dalam arti kata mereka tidak melakukan satu hal yang baru yang tidak mereka temukan, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak melakukan satu hal-hal yang baru yang sifatnya di agama. Saya bukan bicara masalah baru dalam masalah dunia, ya. Karena umumnya nanti kalau orang kita berbicara satu hal yang baru, oh dulu zaman Nabi nggak ada pesawat, sekarang jangan naik pesawat, naik onta aja. Itu bukan, itu kebodohan yang dibodohkan namanya. Ya kan? Kita berbicara mengenai hal yang baru dalam masalah agama. Kalau masalah dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dalam masalah urusan dunia, bukan Nabi nggak tahu, cuman membebaskan, silahkan aja. Tapi dalam masalah agama, ittabi'u wa la tabtadi', ikutilah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan menyelisih apa yang tidak datang dari beliau. Itu yang kita bahas. Kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlus sunnah wal jamaah mendudukkan sebagaimana porsinya yang diajarkan, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga merupakan barometer keimanan seorang diukur dari cintanya kepada Nabi atau tidak. Allah untuk kita lakukan, mematuhi perintahnya dan menghindari segala larangan yang Allah Jalla Jalaluhu ungkapkan dalam Al-Quran maupun Nabi. Ya kan? Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis Imam Bukhari, hadis nomor 15 dari Anas bin Malik. Anas bin Malik salah seorang sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Bentuk kecintaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kalian cintanya kepada bapak kalian, anak kalian maupun manusia yang banyak sekalipun. Jadi kalau mau berbicara oh enggak cinta kalau gini, jangan salah. Kami ahlus sunnah wal jamaah mencintai beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau mengajarkan kami, dan para sahabat mengerjakan karena mereka sahabat adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Gitu kan? Nabi bersabda tidak sempurna iman kita, belum lengkap keimanan kita. Sampai-sampai ketika Umar bin Khattab, ya Rasulullah aku mencintai kau, tapi aku juga mencintai diriku ya Rasulullah. Belum sampai ya Umar, belum cukup. Kalau gitu aku mencintai kau melebihi sekali, itu baru sempurna keimananmu ya Umar. Gitu kan? Seperti itu dalam hadis yang sahih Bukhari. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan yang hadis sahih juga yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis nomor 3688. Ya, beliau menyatakan ketika beliau sedang duduk bersama para sahabatnya, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nis sa'ah, tentang hari kiamat. Ya kan? Para sahabat bertanya mengenai kiamat 1400 tahun yang lalu. Kita sekarang udah tahu tanda-tanda kiamat, tetap aja take it easy. Gitu kan? Masih lama. Beliau para sahabat, ada salah seorang sahabat Nabi yang anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah mata sa'ah, kapan kiamat datang ya Rasulullah? Faqala mata sa'ah, kata Nabi,
Wa madza a'dadta laha, apa yang kau sudah persiapkan untuk hari kemudian, hari kebangkitan, hari kiamat? Kamu udah nyiapin apa gitu loh. Ketika Nabi bertanya ada ibrah di baliknya dong. Kata sahabat Nabi, qala la syai'un, aku tidak menyiapkan apa-apa ya Rasulullah. Bukan berarti tos-tosan ya, enggak ya. Maksudnya yang dia lengkapi itu sebatas yang kita tahu, dia sholat biasa, tapi enggak ada amalan yang dikhususkan. Tapi kata beliau ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la syai'un illa anni, kecuali aku ya Rasulullah, uhibbullah wa rasulah, kecuali dasarnya aku apa? Mencintai engkau, mencintai Allah dan Rasulnya. Kecuali dasarnya apa yang aku punya yang paling kuat dalam hatiku, cintaku kepada Allah dan cintaku kepadamu ya Rasulullah. Lihat ya Bu ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Ya. Qala Anas bin Malik, fama farihna bi syai'in farahana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Sesuatu hal yang paling aku suka aku dengarkan ketika Nabi menyatakan apa? Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai, dengan orang yang engkau cintai. Kita mencintai Nabi, kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anta ma'aman ahbabta. Qala Anas fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku akan mencintai Abu Bakar, Umar dan yang lainnya meskipun amalanku, kan aku tahu amalanku tidak akan sebanding dengan mereka, minimal karena cintaku kepada mereka akan menyamakan aku kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena engkau bersama dengan yang kau cintai. Kalau kita mencintai artis Korea sama orang Korea. Ya kan, di Indonesia kan kata sekarang masih pada ini ya, masih ngefans gitu ya. Salah memberikan uswatun hasanah. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memiliki role model yang jauh lebih. Makanya ajarkan kepada anak kita, ajarkan kepada diri kita hubbun lillah wa hubbin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta akan Allah, cinta akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencintai beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak cukup hanya menceritakan beliau hanya setahun sekali. Ajarkan kepada diri kita dan anak keturunan kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekali dalam setahun. Kalau kita ingin bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau menyatakan anta ma'aman ahbabta. Kalau kita mencintai seseorang, nggak mungkin kita akan mengenang orang tersebut hanya setahun sekali, gitu kan Bu ya? Bapak mencintai ibu hanya sekali setahun, ingatnya doang di hari ibu. Besok bukan hari ibu lagi. Enggak. Cinta itu butuh dengan pengorbanan, sebagaimana ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Nanti kita kutip ucapan beliau. Ya, Allahu Akbar. Sampai-sampai seorang sahabat berani menyatakan gitu, cinta untuk Nabi Muhammad SAW adalah ukuran iman seseorang. Dan iman kita bisa sempurna atau tidak diukur dari bagaimana kita menempatkan cinta kita kepada Nabi SAW, melebihi cinta kita untuk diri kita dan apapun yang ada di muka bumi ini. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu yang menjelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-6, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi, an-nabiyyu, ya, dalam konotasi ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aula bil mu'minin, lebih diutamakan bagi orang beriman atas diri mereka sendiri. Mendahulukan beliau sallallahu alaihi wasallam, cintanya gitu seperti itu. Ya kan? Nah, ini kalau kita rindu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam ucapan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kita tidak pernah bertemu dan mungkin kita belum bisa bertemu beliau pada saat ini di dunia karena kita hidup jauh setelah beliau meninggal. Tapi jangan salah, ada satu kabar gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau mencintai kita, kita sepatutnya mencintai beliau. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabat,
ana qad ra'ayna ikhwanana, aku merindukan saudara-saudaraku. Yang bicara siapa, Bu? Nabi loh, Bu. Ana qad ra'ayna ikhwanana, aku ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami saudara engkau ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal antum ashabi, engkau adalah temanku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du, adapun yang katakan saudaraku, mereka-mereka yang belum pernah bertemu denganku, mereka belum hidup saat ini, belum lahir. Mereka belum pernah bertemu dengan aku, namun mereka mengimaniku, itu yang aku akan rindu dengan mereka. Ya Bu ya? Bu? Ya, Masya Allah. Ibu tersenyum karena Nabi merindukan, mudah-mudahan kita senyum tadi. Kata beliau, kata para sahabat yang sedang duduk heran, kok yang dirindukan Nabi bukan yang ada di depannya, tapi yang belum lahir, yang akan menjadi apa? Teman saudara-saudaranya Nabi, kan kita berarti kan? Kita belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak tahu wajah beliau seperti apa. Bahkan mungkin dalam hidup kita belum pernah mimpi bertemu dengan Nabi, betul? Padahal kalau kita bisa bertemu dengan Nabi, sebagaimana beliau menyatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yamassuhu fis surati. Barang siapa yang bermimpi bertemu dengan aku, maka dia bertemu dengan aku, karena syaitan enggak bisa menyerupai wajah Nabi. Tapi kalau ibu bermimpi ketemu si A, si B, si C, itu syaitan yang menyerupai itu. Ya? Oh, kemarin saya mimpi ketemu ini. Aduh, itu syaitan kemungkinan besar. Tapi kalau seorang menyatakan bertemu dengan Nabi dan dia tahu sesuai dengan ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitan la yamassuhu fis surati, karena syaitan belum bisa menyerupai wajah Nabi. Kata beliau para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali saudaramu? Sementara mereka belum pernah ketemu engkau dan engkau belum pernah bertemu mereka. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Faqal ara'aita law anna rajulan, bagaimana menurut kalian seandainya kalian memiliki 100 unta yang berwarna hitam atau 100 kuda yang berwarna hitam, lalu ada satu kuda yang di antara 100 itu satu yang berwarna putih, tidakkah kalian bisa mengenali kuda yang putih tadi? Bala ya Rasulullah, iya, seperti itu aku mengenali wajah saudara-saudaraku yang nanti ketika apa? Bekas wajah dari wudhu mereka. Di tengah nanti ribuan miliaran manusia di yaumil mahsyar. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengenali kita umatnya dari apa? Wajah kita min atharis sujud. Dari bekas wajah-wajah kita yang terkena wudhu. Di antara sekian miliar orang manusia yang ketika itu mereka dalam keadaan bingung. Bagaimana cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada beliau. Bayangkan dalam hadis Muslim jilid 4 ketika beliau menyatakan, nanti ketika yaumil mahsyar, ketika manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah aku. Dan dalam keadaan manusia nanti dalam keadaan panasnya matahari hanya sejengkal. Mereka dalam keadaan bingung, mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam sambil memuji Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah sungguhnya manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Mintalah sebagaimana engkau dalam keadaan aku tidak tahu harus seperti apa. Mintalah syafaat agar Allah menyelesaikan urusan kami. Kata Adam alaihissalam, tidak, aku tidak bisa berbuat apa-apa karena aku tidak pernah melihat Allah begitu murka seperti saat ini murkanya. Pergilah engkau kepada Ibrahim alaihissalam. Mereka manusia pergi ke Nabi Ibrahim alaihissalam dan memuji Nabi Ibrahim sambil menyatakan engkau adalah Khalilullah. Mintalah kepada Allah agar menyelesaikan permasalahan kami yang pada saat ini dalam keadaan fil yaumil mahsyar. Kata Ibrahim alaihissalam, aku tidak pernah melihat Allah murka seperti ini karena aku pernah berbuat dosa ketika aku berdusta sekali. Sekali berdosa, kita tiap menit dosa. Pergilah engkau ke Nabi Musa, pun Nabi Musa tidak menyatakan aku tidak sanggup karena aku pernah melakukan hal salah ketika membunuh orang yang tidak bersalah. Pergilah engkau kepada Nabi Isa, ketika Isa menyatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa karena aku tidak pernah melihat Allah murka seperti saat ini. Mereka pergi ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad SAW dikatakan akulah yang akan memberikan syafaat dengan izin Allah. Dan beliau mengenali kita umatnya dari apa? Wajah-wajah kita yang putih dengan akibat wudhu min atharis sujud. Dan beliau akan datang kepada Allah, sujud kepada Allah Rabbul Izzah, Rabbul Maghfirah, meminta diberikan syafaat kepada dari Allah untuk umatnya.
untuk umatnya. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Maaf cuman satu. Cinta beliau hanya buat saya, bukan buat ibu-ibu yang lain. Barakallahu fiikum. Inni uhibbuka fillah ya akhi. Nabi SAW dengan cintanya kepada umat Muhammad, bahkan beliau merindukan kita. Sampai dibawa sampai ketika beliau menyisakan satu doa pamungkas yang belum pernah digunakan oleh, yang sudah pernah digunakan oleh semua nabi kecuali Nabi belum pernah menggunakan. Itu digunakan nanti ketika beliau nanti apa? Di padang mahsyar menghadap Allah, sujud kepada Allah. Ya Allah ummati, ya Allah ummati. Namun lanjutan dari hadis ini ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kata beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ana faratuhum alal haud, dan aku akan menunggu nanti saudara-saudaraku dan umatku nanti apa? Di telaga Haud, al-Haud, al-Kautsar. Gitu ya? Kan Nabi akan berdiri di 3 tempat ya Bu ya. Salah satu nanti di telaga al-Kautsar, telaga al-Haud. Yang kata beliau sallallahu alaihi wasallam, gelasnya itu sebanyak bintang di langit. Barang siapa yang meminum dari telagaku maka tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Berarti tanda-tanda orang penghuni surga, gitu kan? Namun kata beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika aku melihat serombongan besar yang datang kepadaku, ternyata ketika mereka sudah aku tunggu untuk meminum dari telagaku, ditolak untuk mereka minum dari telagaku. Ditolak. Aku menyatakan, ya Rabb, mereka adalah umatku. Terdengar suara, mereka bukan dari umatmu ya Muhammad, karena engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalanmu ya Rasulullah ya Muhammad. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah peninggalan engkau ya Muhammad. Ini yang kita berbicara mengenai berbuat sesuatu yang tidak ada dasarnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Salah menempatkan cinta. Terlepas dari apa, saya hanya berbicara Nabi SAW, kecintaan kita kepada beliau merupakan bukti keimanan kita. Dan kita mencintai beliau tidak dibatasi dengan waktu maupun bulan maupun hari. Kita mencintai beliau sebagaimana Allah yang menganjurkan Jalla Jalaluh. Innahum qad baddalu ba'da fa'aqulu suhqa. Dan ketika ada ucapan mereka, ya Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalanmu, maka aku menyatakan, jangan kau mendekat, jangan kau mendekat. Hadis sahih. Allahu Akbar. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kalau kita mendengar mengenai sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita bukan hanya sekedar membaca, mendengar dan hanya asumsi sekedar buat kita hanya sekedar mencerna gitu ya. Tapi jadikan momentum ketika kita mengenang beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, momentum bagi kita mengenang orang yang paling kita cintai dalam hidup kita. Ya. Bagaimana ketika kita membaca kisah beliau? Bagaimana ketika kita mendengarkan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW? Bagaimana ketika kita berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW? Bagaimana ketika kita berusaha mengadopsi cara metodologi daripada beliau dalam berdakwah? Bagaimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk yang terpenting dari cinta itu apa? Konsisten untuk berusaha menghindarkan segala larangan yang beliau SAW katakan untuk tidak kita kerjakan. Sebagaimana dikatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakukan. Namun apa yang beliau katakan untuk tidak dikerjakan, jangan kau kerjakan. Islam itu begitu mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu sempurna. Kata Allah Jalla Jalaluhu dalam Al-Quran dalam surat ke-33 ayat ke-21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah ada bagi kalian dari wujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan, bukti hal yang wujud akhlak beliau begitu baik. Apa sih suri tauladan? Role model kalau orang sini bilang gitu kan. Orang Minang bilang role model gitu kan. Iya kan?
Nggak perlu kita mencari role model lagi, nggak perlu gitu loh. Dan itu yang sekarang ini kita kehilangan jati diri kita sebagai seorang muslim, terutama generasi muda tidak dikenalkan kepada mereka tokoh-tokoh Islam, apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ada tokoh yang non muslim dengan pakaian begini, rambut begini, mereka ikut. Karena mereka tidak mengenal dan tidak kita kenalkan, permasalahannya itu. Ya, padahal Allah yang menyatakan ada suri tauladan yang baik dari diri Nabi Muhammad SAW bagi mereka yarjullah, bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Jalla Jalaluh dan hari kemudian. Maksudnya apa? Bagi mereka yang mengimani Allah dan mengimani hari kiamat. Wa dzakarallahu katsira, dan mereka yang selalu mengingat kepada Allah. Jadi nggak kaget kalau mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka tidak akan menjadikan Nabi SAW sebagai contoh suri tauladan. Yang mereka cari apa kata manusia, apa kata orang. Ketika datang sunnah, tapi itu kan cuma sunnah, nggak cocok lah hidup saat ini dengan bicara sunnah. Seakan-akan sunnah tidak ada nilainya. Padahal yang dikatakan sunnah apa? Apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan, bahkan sampai diamnya beliau Muhammad SAW, itu yang dilakukan oleh para sahabat ketika melihat Nabi SAW. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan ketika Nabi sedang sholat berjamaah dengan para sahabat, beliau sedang menggunakan apa? Khaufnya itu apa? Sedang memakai terompahnya, sendalnya kan? Boleh kan kita sholat dengan pakai kaos kaki yang sampai mata kaki gitu kan, atau sepatu atau sendal? Ketika beliau sedang sholat, lalu beliau di tengah sholatnya melepas sendalnya. Dalam satu riwayat dijelaskan, ketika para sahabat melihat saat Nabi melepaskan, mereka pada melepaskan semua sendalnya. Tanpa ditanya, kenapa Nabi melepas itu? Enggak. Selesai sholat, Nabi bertanya, apa gerangan yang menyebabkan kalian melepas sendal kalian? Ya Rasulullah, aku melihat engkau melepas, kami melepas. Tanpa ditanya kaifiyahnya bagaimana, why? Orang sini kan kebanyakan ngomong why. Enggak, kata Nabi SAW, aku melepas sendalku karena Jibril datang kepadaku menyatakan ada satu hal yang najis di sendalku, maka aku lepaskan sholatku tanpa aku membatalkan. Tetap melanjutkan, tapi para sahabat enggak nanya tuh, ntar aja kita nanya, enggak usah dilepas dulu. Enggak, begitu lihat dilepas. Itu bukti kecintaan mereka para sahabat yang mereka mengenal Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat dijelaskan kalau Nabi SAW sedang berbicara, maka mereka para sahabat diam, duduk, rapi, dengar. Seandainya ada yang burung yang bertengger di pundak mereka, seakan-akan burung bertengger di atas pohon yang keras, saking tidak bergeraknya para sahabat. Gitu kan? Gak beda jauh dengan kita. Kita kalau ada guru kita bicara, aduh, pindah pinggangnya 10 kali udah. Garuk-garuknya udah 10 kali. Beda tipis. Tapi begitu bentuk kecintaan Nabi kita Muhammad SAW pada umatnya dan umatnya kepada Nabi SAW, para sahabat, mereka generasi yang mencintai beliau SAW, mengorbankan apa yang mereka miliki. Adakah mereka melaksanakan seperti yang kita laksanakan kebanyakan umat saat ini? Rabiul Awal, apa mereka tidak tahu Nabi lahir bulan Rabiul Awal? Tahu. Apa Nabi nggak tahu? Nabi tahu. Apa yang Nabi lakukan? Aku tahu, kata Nabi, aku dilahirkan pada hari Senin dan aku suka hari Senin, apa aku melakukan puasa pada hari Senin. Mereka puasa Nabi hari Senin setiap tahun sekali atau tiap Senin, Bu? Tiap Senin. Jadi kalau kita mau berbahagia dengan lahirnya Nabi SAW, ikutin Nabi ketika beliau tahu hari Senin adalah hari aku dilahirkan pada bulan Rabiul Awal dan aku juga diwafatkan pada bulan Rabiul Awal, kata beliau. Dalam riwayat dijelaskan kita tahu Nabi meninggal juga pada bulan Rabiul Awal. Jadi orang yang merayakan pada hari ini merayakan lahirnya Nabi dan kematian Nabi, sama-sama senang berarti. Pada bulan yang sama. Beliau melakukan puasa. Nah itu diantaranya. Nabi SAW, Allah menyebutkan ketaatan kepada Nabi SAW merupakan apa? Kewajiban, dan itu disebutkan oleh Allah lebih dari minimal 40 kali di Al-Quran mengenai wajibnya kita taat mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan tidak hanya sampai situ, mewujudkan kecintaan kita kepada Nabi membawa kita selamat di akhirat, karena Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran. Sekali lagi kita berbicara hadis dan Al-Quran. Ya, dalam surat keempat ayat ke-13 sampai ke-14, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah menjelaskan tilka hududullah, dan itu adalah batasan-batasan Allah yang sudah Allah tetapkan.
Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat mentaati apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya, ya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam surganya Allah yang mengalir sungai di dalam surga, di bawah surganya tadi. Kita aja kalau masih penat dengar suara air gemerincing kayaknya enak teduh ya, gitu kan? Walaupun kita tinggalnya di apartemen nggak dengar suara gemericik, cuman seperti itulah kadang-kadang kalau kita penat pergi ke gunung dengar gemericik air kayaknya enak tuh penat. Allah menggambarkan keindahan surga yang paling gampang bisa kita cerna dengan akal kita, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai di bawahnya. Makanya dulu kalau kita suruh gambar di sekolahan yang kita gambar apa, Bu? Gunung 2, jalan kanan kiri ini ada sungai mengalir. Itu pemahaman kita. Sesuatu yang nikmat buat pikiran kita, gitu kan? Dulu waktu saya kecil, saya nggak tahu kalau di sini. Ya kan? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim, itu balasan yang paling besar. Wa may ya'sillah, dan namun kata Allah, wa may ya'sillah, barang siapa yang tidak mengikuti Allah atau mengingkari Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan menyelisihi apa batasan-batasan yang sudah Allah tentukan. Karena Allah yang mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apa yang datang dari beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil. Kata Allah Jalla Jalla, yudkhilhu naran, maka aku Allah akan memasukkan mereka ke dalam nerakanya Allah, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan penuh dengan azab yang besar yang tidak berhenti. Makanya saya agak terperanjat, Ibu. Sekali lagi demi Allah, saya agak terperanjat. Baru dalam 1 minggu ini ada satu orang yang menisbatkan dirinya dengan, saya tidak menyebutkan siapanya dan menghindari ghibah, tapi di tempat umum, dan dia menyatakan dengan lantang saya katakan, saya bi'iyadzubillah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, termasuk buat dia insyaallah, amin Allahumma amin. Sampai dia menyatakan apa? Saking senangnya dunia dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah sudah menyatakan, tabat yada Abi Lahab wa tab, celaka Abi Lahab, ya, masuk dalam nerakanya Allah, betul? Ya. Sampai dia mengeluarkan satu statement apa? Sampai Abu Jahal atau Abu Lahab yang sudah dijamin masuk nerakanya Allah, Allah meringankan azabnya setiap lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan minuman dari surga untuknya. Untuk menghormati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyadzubillah, saya katakan kalau orang meminum air surga, berarti dia masuk surga, bukan? Dia tidak akan merasakan haus selamanya. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai berani berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi, maka siap-siap menyiapkan mendudukkan bangkunya nanti apa? Dari api neraka. Dia berani berdusta sampai menyatakan Abu Jahal sekalipun diringankan azabnya, diberikan minuman dari surga. Dikarenakan Allah gembira dengan lahirnya Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal, diberikan minuman surga. Berarti dia penghuni neraka. Bukan dia di penghuni neraka, berarti penghuni surga. Karena beliau menyatakan dalam hadis, barang siapa yang meminum dari telagaku tidak akan merasakan haus selamanya. Apalagi minuman surga. Ibu kalau baca surat Al-A'raf, ya, dalam Al-A'raf itu kan ada chapter Al-A'raf, ya. Bagaimana orang-orang yang belum dimasukkan ke dalam surganya Allah dan tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Dalam tafsir dijelaskan itu orang-orang yang mati dalam keadaan mati di medan perang, mati syahid, namun tidak mendapatkan izin dari orang tuanya, sehingga didiamkan di situ. Digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, hadis Muslim, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menggambarkan air sungai itu mengalir dari atasnya apa? Arsy Allah, lalu ada sungai yang mengalir semua, terus mengalir semua sampai ke air surga di bawah. Kalau Abu Jahal atau Abu Lahab meminum dari air surga tersebut, berarti beliau diringankan azabnya. Pada Allah yang menyatakan apa? Khalidina fiha abada. Karena apa? Dia maksiat kepada Allah dan mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalidina fiha abada. Apa bertentangan? Apa tidak tahu kalau Allah yang menyatakan seperti itu? Mengeluarkan satu statement yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa iyadzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam salah satu sebab merasakan lazzatul iman. Kenikmatan apa? Lazatnya apa? Nikmatnya iman. Kecilin dikit saya.
An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Thalathun man kunna fihi wajada bihina halawatul iman." Ada 3 kategori yang kalau seseorang mendapatkan ketiga-tiganya atau salah satunya lah, salah satu 3 kata beliau, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Di antaranya ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, ketika dia bisa mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasul melebihi cinta apapun buat dirinya di muka bumi ini. Cinta Allah dan Rasul itu berarti apa? Mendahulukan apa yang datang dari Allah dan Rasul di atas pemikirannya dia gitu loh. Menurut saya, gak ada lagi menurut saya kalau sudah Al-Quran menyatakan, Al-Hadis menyatakan, jangan pendapat saya. Gak boleh. Iya betul, Al-Quran demikian, Al-Hadis demikian, tapi, nah itu tapi menutup kebenaran. Ya. Karena beliau menyatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, maka dia akan mendapatkan apa? Halawatul iman, kenikmatan, manisnya rasa iman. Cinta aja kalau udah merasakan manisnya cinta, Ibu ya. Ya Allah, hatta hujan nikmat bawahnya. Kita masih bujang mengingat masa dulu. Kalau orang Jakarta bilang hatta di misbar, tahu misbar? Gerimis bubar, nikmat. Nikmat. Kan dulu ada kata, kalau di sini apa tuh yang layar tancap ya. Kalau hujan bubar. Tapi karena cintanya si A dengan si B, walaupun cinta-cinta bohongan gitu kan, tapi nikmat. Bayangkan kalau kita bisa mencintai Nabi, mencintai Allah di atas segalanya, mencintai Nabi Muhammad SAW di atas segalanya, maka dia mendapatkan halawatul iman, nikmatnya rasa keimanan kita. Gak pernah dia khawatir. Karena kalau kita mendahulukan Allah dan mendahulukan Nabi Muhammad SAW, berarti Allah akan memprioritaskan kita di atas segalanya, betul? Kalau kita menduakan Allah, maka mustahil kita akan diprioritaskan oleh Allah. Bayangkan kalau kita memiliki anak yang hanya menyatakan, ibu saya cinta, tapi apa yang dilakukan anak tersebut, ya Allah sepet di mata. Kira-kira enak gak dipandang, Bu? Aduh, pergi deh jauh-jauh deh. Nice in lips gitu kan. Orang Sumatera kalau berbicara enak, nice in lips. Insya Allah. Itu salah satu. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengutip dalam ucapannya dalam atsarnya ketika menceritakan mengenai hubb, itu cinta. Lau kana hubbaka sadiqan, kata Imam Syafi'i, lau kana hubbaka sadiqan, kalau seandainya cinta yang kau utarakan untuk nabimu adalah benar, la ata'tahu, niscaya kalian akan mematuhinya. Innal muhibba, karena sesungguhnya pecinta, orang yang mencintai, lima yuhibbu muti', maka niscaya dia akan berusaha mengikuti orang yang dia cintai, gitu kan? Ya Bu ya. Kalau bapak cuma bilang, Bu saya cinta sama ibu, tapi gombal, giliran dimintain gak mau gitu kan, itu ada pembuktian. Beliau pun Nabi kita Muhammad SAW, kita memerlukan pengorbanan. Cinta itu perlu pengorbanan loh. Coba tanyakan bapak Bu dulu yang sebelum dapat ibu seperti apa pengorbanannya. Begitu dapat lupa. Ya begitu dapat lupa ya Pak ya. Sebelum dapat ya Allah, jangankan cuma emas 1 gram Monas, kalau dijual saya beli gitu kan. Begitu udah dapat jangankan Monas, ada segram aja yang ngutang masih. Gitu ya Bu ya. Dengan maharnya emas ngutang gitu. Allahu Akbar. Tapi itulah cinta. Maka Imam Syafi'i begitu indahnya dalam ucapannya, "Lau kana hubbaka shadiqan", kalau seandainya cinta yang kau utarakan adalah benar, la ta'tahu, niscaya kalian akan mengikuti yang engkau cintai. Gak mungkin kita menyelisih orang yang kita cintai. Ya, itulah diantaranya. Dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita tidak hanya membuktikan cinta kita kepada Rasul, tapi cinta kita kepada Allah. Karena Allah yang menyatakan dalam surat Ali Imran yang kita sudah sama-sama hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad kepada umat-umatku, pada hamba-hambaku yang mereka menyatakan cinta Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Fattabi'uni, ninya itu kepada
dhamirnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, maka kalian akan mendapatkan cinta Allah. Karena mustahil kita mengenal ajaran Allah kalau kita tidak mengikuti penjelasan dari Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang yang hanya mengikuti Al-Quran tanpa mengikuti hadis, maka ingkarus sunnah, yang ada bingung. Betul kan? Bagaimana mungkin keimanan, rukun imannya dan rukun Islamnya akan lengkap kalau dia hanya saya mengimani Al-Quran tapi tidak hadis, itu ingkar sunnah. Maka keimanannya dia akan goyah hancur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang menjelaskan Al-Quran adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bahkan akhlak beliau akhlak beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya bergaulnya? Kana khulquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi adalah wujud daripada Al-Quran yang berjalan. Makanya Allah menyatakan, kalau engkau menyatakan cinta Allah, ikuti Nabi, maka Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Berarti kalau kita mengingkari, tidak mengikuti, tidak mencintai Nabi dengan porsinya sesuai dengan cinta Nabi, maka kita mustahil mendapatkan cinta dari kecintaan Allah Jalla Jalaluhu. Gitu ya. Allahu Akbar. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Masih ada waktu? Masih, alhamdulillah. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya Ibnu Katsir, ayat ini merupakan pemutus perkara atau hakim yang menjelaskan kepada kita, bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah. Bukankah Allah menyindir orang-orang Yahudi, menyatakan mereka adalah kecintaan Nabi, kecintaan Allah. Yahudi mengatakan gitu. Nasrani menyatakan kami adalah kekasih Allah. Makanya Allah menyatakan apa? Kalau betul kalian menyatakan kekasih Allah, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Coba minta mati kalau memang kalian benar-benar mencintai Allah. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Namun mereka enggak berani meminta mati karena akibat apa? Karena mereka tahu tingkah perbuatan mereka menyelisihi lisan mereka menyatakan cinta Allah. Makanya maka Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, ayat ini surat Ali Imran ayat 31 menjadi pemutus perkara hakim, yaitu apa? Dalam bagi setiap orang yang mengakui mencintai Allah, kalau dia tidak menjalankan atau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka mereka termasuk orang yang berdusta dalam lisan pengakuan mereka mencintai Allah. Dalam masalah ini sampai mereka mau mengikuti ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi SAW atau meninggalkan perkara yang tidak pernah dikerjakan atau Nabi larang. Karena kalau kita berbicara mengenai bulan ini, itu amalan yang baru dilakukan ada 500 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, ketika ada dari Mesir Fatimiyah yang dia menisbatkan dirinya kepada keturunan Nabi Fatimah, padahal bukan dari keturunan Nabi SAW Fatimah, namun keturunan dari Syiah Rafidhah yang berdusta atas nama Nabi SAW. Itulah ajaran itu pertama kali keluar. Kita yang mencintai Nabi SAW bukan berarti kalau kita tidak melakukan apa yang dilakukan keumuman orang saat ini berarti kita tidak mencintai Nabi. Kita mencintai beliau sebagaimana para sahabat mendudukkan beliau SAW dengan cintanya. Karena Allah yang menyatakan dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan surat Ali Imran, kalau kalian mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Ittabi'u wala tabtadi'. Jangan kalian menyelisihi Nabi SAW. Ya. Imam Al-Qadi Iyad Al-Yashubi berkata, beliau menyatakan bahwa barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan mengutamakannya dan berusaha menjalankan, meneladani dan menjadikan orang yang dia cintai sebagai suri tauladan, dia contoh. Sehingga dalam lisannya selalu dinyatakan apa? Barometer kebenaran dan cintanya diukur dari apa? Banyakkah dia mengambil merujuk kepada Al-Quran maupun Al-Hadis atau tidak gitu loh. Kita nggak berbicara mengenai harus dengan semua pakai jenggot, semua harus pakai baju tup gini, bukan ya. Tapi banyak di antara sunnah-sunnah yang Nabi tinggalkan untuk kita yang belum kita lakukan. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita balik tidur, sementara kita mengerjakan yang tidak diajarkan oleh Nabi, kita jadikan itu sebagai betul-betul ghirah untuk melakukan dengan niat mendapatkan pahala.
Tapi kata beliau Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak pernah kami contohkan, yaitu Nabi SAW, maka akan tertolak walaupun kebanyakan manusia mengerjakannya. Allahu Akbar. Sehingga yang paling indah apa? Lebih baik sedikit berada di atas sunnah daripada banyak tapi tidak berjalan dengan dasar dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis ataupun dari para sahabat. Minimal kita mendapatkan adakah para sahabat atau generasi 300 tahun yang dijamin kebenarannya pernah melakukan itu. Nah, kecintaan kalau hanya mengaku tanpa bukti, maka orang yang benar adalah orang yang mengakui cintanya dan mengamalkan dalam bentuk amalannya mengikuti apa yang dia cintai. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau saya mau ada satu hadis yang sahih. Hadis ini kita nggak berbicara mengenai sunnah yang kecil, kita berbicara mengenai sunnah yang besar. Ibu tahu yang namanya kecintaan bapak yang dimuliakan oleh Allah. Datang 3 orang laki-laki ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya mengenai 3 perkara yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertama, dia bertanya bagaimana sifatnya solat Nabi Muhammad SAW, sifat solat sunnahnya. Sehingga Aisyah menjelaskan sifat solat Nabi SAW itu kalau malam beliau solat malam dan beliau tidur. Jadi beliau tidur dan beliau bangkit di sepertiga akhir malam. Kita bicara solat ya. Solat itu kan mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Dan tidak ada yang menafikan kalau solat itu buruk, pasti menyatakan baik. 3 orang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya mengenai amalan Nabi, terutama yang sifatnya apa? Salat. Ketika orang itu mendengar, oh Nabi seperti itu salatnya, maka aku akan apa? Aku akan melakukan salat malam tanpa tidur. Baik enggak salat malam? Baik. Sampai dia bilang, oh kalau itu salatnya Nabi seperti itu dan beliau adalah orang yang dijamin masuk surga, aku akan salat tapi tidak tidur. Aku akan terus malam aku lakukan hidup aku dengan salat. Lah yang satu bertanya, bagaimana puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, sifat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau puasa Senin dan Kamis dan 3 hari dalam 1 bulan, atau beliau salatnya puasanya sebagaimana puasa Nabi Daud. 1 hari buka, 1 hari berpuasa. Maaf saya minum ya, agak terganjal sedikit. Bismillah. Saya batalkan. Alhamdulillah. Kata beliau, kata laki-laki tadi, oh itu puasanya Nabi. 1 hari puasa, wah itu Nabi, beda sama saya. Saya kan belum tentu amalannya seperti Nabi. Aku akan berpuasa tanpa berbuka. Baik gak bu puasa bu? Siapa yang bisa menafikan puasa? Kalau Nabi puasa sehari buka, aku akan berpuasa terus tanpa berbuka sama sekali. Melebihi Nabi Daud. Aisyah diam. Datang yang ketiga bertanya, bagaimana Nabi berhubungan ketika di rumah dan segala macam. Oh iya, Nabi itu sifatnya seperti ini dan beliau kawin, beliau punya istri, bahkan istri Nabi seperti ini gitu kan. Kalau itu Nabi, aku tidak akan mendekati wanita dan aku tidak akan kawin supaya aku nggak digerecokin kalau ibadah, gitu kan kalau kita bilang. Bagus nggak bu 3-3-nya bu? Pak, bagus kan sholat? Siapa yang bisa menafikan sholat? Ketika Nabi datang bertanya, adakah tamu yang datang kepadamu ya Aisyah? Ada ya Rasulullah. Dia bertanya kada wa kada. Saya akan bawakan bagaimana akhlak Nabi SAW. Ketika beliau sudah mendengar perihal 3 orang tadi yang bertanya, beliau datang ke masjid dan mengumpulkan para sahabatnya. Kira-kira ada nggak 3 orang tadi di situ? Ada. Kira-kira Nabi nunjuk nggak? Kamu yang tanya tadi kemari, mari. Gitu nggak? Enggak bu. Nabi nggak mempermalukan orang yang bertanya. Nggak mempermalukan. Oh, kamu tadi yang tanya nggak mau kawin? Sini. Nabi nggak tanya gitu. Nggak mempermalukan dia di depan umum. Akhlak beliau ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, datang 3 orang bertanya kepadaku mengenai begini kada wa kada kada. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku sholat dan aku istirahat, aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak mengikuti contoh dari aku, bukan dari golonganku. Allahu Akbar. Bukti apa lagi yang kita inginkan dari beliau Muhammad SAW? Islam itu mudah, jangan dipersulit. Yang mempersulit itu kita.
Nabi ketika meninggal dunia tidak ada para sahabat yang berkumpul untuk meratapi kematian Nabi dengan mengadakan acara 7 hari, 14 hari, 20 hari, 21 sampai 40. Enggak ada. Sampai orang menyatakan kita kan bukan menguburkan hewan. Apa para sahabat menguburkan hewan? Yang dikubur oleh para sahabat siapa? Nabi SAW. Apa para sahabat tidak mencintai Nabi? Mereka mencintai Nabi. Tapi karena Nabi tidak pernah mengajarkan, para sahabat tidak pernah mengerjakan. Karena beliau adalah sebaik-baiknya suri tauladan. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran. Dan sebenar-benarnya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Islam mudah. Apa yang datang dari beliau diambil dan dikerjakan. Apa yang tidak beliau kerjakan, jangan dikerjakan. Karena kata beliau Muhammad SAW dalam hadis yang mungkin sebetulnya masih ada rangkaian, cuman yang paling gampang begini. Bukti cinta kita kepada Nabi SAW adalah mengikuti contoh yang beliau tinggalkan. Ajarkan sunnah kepada keluarga kita, ajarkan sunnah kisah kehidupan beliau Muhammad SAW. Kita bacakan bukan hanya sekali dalam setahun, kalau perlu setiap hari atau setiap minggu ada momen-momen tertentu kita dengan keluarga kita baca sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW. Ajarkan kepada anak keturunan kita Al-Quran yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ajarkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena barang siapa yang menghidupkan satu sunnah, maka mendekatkan mereka kepada kecintaan Nabi. Barang siapa yang mendekatkan cinta kepada Nabi, maka mereka akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam satu ucapannya beliau menyatakan apa? Bu, sebentar saya bawakan hadisnya. Ya, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah, wa man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mendapatkan kecintaan dari aku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang telah mendapatkan cinta dari aku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersama denganku nanti di surganya Allah. Berarti kalau kita menghidupkan satu sunnah, kita mematikan satu bid'ah. Kalau kita mengerjakan satu bid'ah itu apa sih? Sesuatu yang urusan dengan masalah agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi lalu kita mengerjakan. Maka itu berarti kita menganggap diri kita lebih pintar dari Nabi. Nabi lupa atau belum pernah mengajarkan, yuk kita ajarkan. Maka barang siapa yang mengerjakan itu, maka berarti dia telah mematikan satu sunnah. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik radhiyallahu rahimahullah, beliau menyatakan apa? Barang siapa yang mengerjakan satu amal yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara tidak langsung dia penuduh Nabi sebagai seorang pendusta dalam risalah yang dibawa oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka tidak pernah membaca Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini, yaitu ketika beliau haji yang pertama dan terakhir, beliau di Arafah tanggal 9 dan tanggal 10 di Mina, beliau mendapatkan wahyu yang terakhir surat Al-Maidah ayat ke-5. Statement dari Allah Jalla Jalaluh, hari ini al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama Allah untuk engkau ya Muhammad, termasuk untuk kita umat Muhammad. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan semua nikmatku kepada engkau ya Muhammad dan kepada umatnya. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku rela dan redha. Siapa yang menyatakan rela dan redha? Allah Jalla Jalaluh. Wa raditu lakumul islam ad-dinan, sebagai tatanan hidup, way of life. Ad-din itu bukan hanya agama, tapi tatanan hidup, gaya hidup. Allah telah menjadikan Al-Quran, agama Islam, sebagai gaya hidup kita. Datang seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab. Apa waktu itu Umar sebagai khalifah? Ya Umar, ada satu ayat yang kalau itu datang untuk kami akan jadikan hari besar pada waktu itu. Kata Umar, apa? Yaitu Al-Maidah ayat 3. Yahudi kenal loh. Tahu. Mereka mengenal engkau ya Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Hebatnya tuh orang Yahudi. Kata Umar, ayat yang mana kamu katakan?
Al-Maidah ayat 3, Al-Yauma akmaltu, kalau itu diturunkan untuk kami kaum Yahudi, kami jadikan hari libur. Karena itu surat apa? Maklumat dari Allah. Allah menyatakan agama Islam sempurna buat kamu umat Muhammad, dan Allah cukupkan nikmat Allah kepada kalian umat Muhammad. Kata Abu Umar bin Khattab, aku tahu kapan ayat itu diturunkan, ketika beliau sedang berada di mana? Pada hari Jumat Haji Wada. Dan itu haji terakhir yang pertama dan terakhir, surat terakhir yang diturunkan. Setelah itu beliau diwafatkan oleh Allah 2 bulan sekian hari diwafatkan setelah beliau kembali ke Madinah. Berarti Allah telah menutup Islam itu sebagai agama yang sempurna. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan apa? Ittabi'u wa la tabtadi. Ikuti yang datang dari Nabi Muhammad dan jangan kalian selisihkan. Yang tidak datang dari beliau tinggalkan. Kerjakan apa yang memang sudah kita jelas dari Al-Quran dan hadis, dan tinggalkan meskipun yang melakukan itu orang yang jenggotnya panjang. Kalau tidak datang dari Al-Quran maupun hadis, atau minimal para sahabat mengerjakan, jangan dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya cukupkan. Kurang lebihnya aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisailil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Subhanallah, pentingnya bagi kita semua untuk tidak mentaati emosi kita atau emosional kita dengan kecintaan terhadap siapapun, terutama terhadap Rasulullah SAW. Cinta itu hanya bisa diungkapkan dengan action kita, ya, dengan akhlak kita, dengan kita mengikuti beliau, dengan membuktikan cinta kita itu. Kalau kita cinta pasangan kita, tidak cukup dengan lip service, I love you, but there's no action. Has to be followed by an action, ya Ustaz ya. Masih ingat saya Ustaz. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Dan kepada jemaah semua, saya rasa ini sudah tidak ada sesi tanya jawab. Saya rasa sudah paham semua. Kita tingkatkan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan semoga kita dapat mencintai beliau, dan kita diwafatkan dengan mencintai beliau, dan kita dibangkitkan di yaumil akhir nanti dengan mencintai beliau insyaallah. Allahumma amin. Amin, amin. Sebelum kita tutup, setelah salat Isya nanti ada acara sosialisasi dari pengurus. Nanti insyaallah pengurus akan menjelaskan atau menyampaikan konstitusi yang baru kalau tidak salah, ya. Jadi mohon jangan kemana-mana dulu, tetap berada di sini insyaallah, sambil makan dan minum insyaallah. Insyaallah ada makanan, udah kebau di sini, udah harum-harum di sini, ya. Sahur. Baik, jadi nanti ba'da Isya jangan kemana dulu, tetap berada di sini. Nanti ada acara sosialisasi dengan komite insyaallah. Jazakumullah khair Ustaz, dan kepada jemaah semua atas supportnya, dan selama ini supportnya lewat Zoom. Alhamdulillah kita sekarang sudah muncul lagi, sudah keluar dari Zoom, dan kita berada di masjid insyaallah. Tetap jaga kesehatan, dan insyaallah kita akan rutinkan kembali kajian malam minggu di Masjid Al-Hijrah. Dan insyaallah minggu pagi juga ada kajian di sini, dan kajian ini ada linknya lewat YouTube, ya. Nanti bisa diulang kembali. Dan kajian di West juga di Study Academy setiap ba'da subuh Ahad itu juga ada, bisa diikuti melewati YouTube linknya insyaallah. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita azan dan langsung iqamah, ya. Azan langsung iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lurus dan rapatkan kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. So wa'tadilu wa tarasu, please stretch your line ankle by ankle, shoulder by shoulder. Alhamdulillah, we come back into the sunnah Prophet sallallahu alaihi wasallam. Fala takhtalifa qulubakum, otherwise Allah will split our heart. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله مالك يوم الدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Astaghfirullah. La ilaha illallah. La syarika lahu. Jemaah rahimakumullah, ada dua saudara kita, Ibu Makin sama Pak Soleh, sedang sakit berat. Pak Soleh kondisinya sedang drop dan Ibu Makin lagi sakit berat. InsyaAllah Ustaz Ramzi akan membimbing doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, di antara sunnah yang disunahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, doakanlah saudara kita. Baik sepengetahuan, yang lebih baik adalah tanpa diketahui orang tersebut, maka malaikat akan mengaminkan doa kita. Malaikat akan berada di atas kepala kita sambil menyatakan wa untukmu sebagaimana yang kau mintakan untuk saudaramu. Dan saya mohon nanti ketika ibu dan bapak kembali ke rumah masing-masing, selipkan doa untuk mereka berdua dan saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit insyaallah. So my dear respected brothers in Islam, just one of the sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam to make dua on behalf of our brothers or sisters without telling them, without knowing of them. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, whoever make dua on behalf of your brother or sister, the angel will say something yani on your benefit, on top of your head, the angel will say, and for you too. So I encourage you, when you go back to your home, make dua for your brother, sister. Especially today we have Ibu Makin dan Pak Saleh, beliau dalam keadaan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah kita akan berusaha mendoakan mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Engkau Allah Rabb yang memiliki arsy Maha Agung, keagungan-Mu melebihi segalanya ya Rabb. Engkau lah yang menghidupkan dan mematikan kami. Engkau lah yang memiliki arsy Maha Agung. Engkau lah yang menimbulkan dan menghidupkan serta mematikan kami ya Allah. Sesungguhnya tidak ada kesembuhan, la syifa'un illa syifa'uka ya Rabb. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang telah Engkau berikan ya Rabb. Berikanlah kesembuhan kepada saudara kami ya Rabb, Ibu Makin dan Pak Saleh ya Rabb. Berikanlah kesembuhan kepada mereka berdua yang sedang mengalami cobaan dari Engkau ya Rabb. Berikanlah ya Allah kesabaran untuk keluarganya maupun untuk dirinya ya Rabb.
dan jadikanlah jadikanlah penyakitnya untuk menggugurkan dosa-dosa mereka ya Allah. Dan jadikanlah kami yang saat ini hadir di majelis ini ya Allah, Engkau berikan kesehatan dunia dan akhirat ya Allah. Dan jadikanlah kami yang saat ini sedang mendapatkan ya Allah ilmu yang saat ini, jadikanlah keberkahan buat diri kami dan keluarga kami ya Allah. Dan jadikanlah keluarga kami yang saat ini atau kawan kami, saudara kami, teman kami yang sedang berbaring sakit di rumah sakit maupun di rumah mereka, jadikanlah cobaan mereka menggugurkan dosa-dosa mereka ya Rabb, atau sembuhkanlah dosa dan kesalahan mereka dan sembuhkanlah penyakit mereka ya Rabb. Allahumma anta syafi'un la shifa'un illa shifa'uka la shifa' wa la yaghdir wa la saqamin ya arhamar rahim. Allahumma la tada' fi maqamina hadha fi waqti hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa sakartah wa la maridan illa shafaitah wa la mayyitan illa rahimtah. Allahumma rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa la hawla wa la quwwata illa anta ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.